Oke guys, bagi kalian yang belum subscribe channel dari Aang Media, silahkan klik tombol subscribe berwarna merah. Kemudian jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru video dari Aang Media. Mari kita bangun bersama-sama channel Aang Media untuk berguna bagi masyarakat luas. Terima kasih. Tampak di mata emak-emak memang betul-betul akal sehat yang menular kepada kita semua. Yang kami tanyakan begini, Bang Rocky. Kadang kalau kita bicara akal sehat pasti akan ada versusnya. Nah, ya. Justru versusnya bukan berarti akal sehat versus akal yang sakit gitu ya. Tapi kadang akal sehat itu versusnya dengan hati. Nah, bagaimana pendapat Bang Rocky menyeimbangkan antara akal sehat dengan hati yang berbicara lain? Ini hidup mama. Kenapa pertanyaan itu nggak WA saya aja? Karena ini jenis pertanyaan di atas jam 9 malam itu sudah. Oke, tadi saya terangkan bahwa akal itu hanya bisa menyala kalau hatinya membakar. Jadi akal hidup karena dibakar oleh hati. Hati punya intuisi untuk mendengarkan ketidakadilan. Hati punya kepekaan untuk mengetahui mana yang bohong, mana yang enggak. Jadi kan itu saya hubungkan tadi, akal itu adalah fasilitas yang diaktifkan oleh gangguan nurani. Jadi kalau nurani kita terganggu, akal kita akan. Jadi katakan orang yang nggak punya nurani sebetulnya juga nggak punya akal sehat. Karena itu dia butuh pencitraan, dia butuh berbohong. Kalau saya berakal, saya nggak takut berhadapan tanpa data sekalipun. Tapi kalau nggak punya akal, cara untuk mengatasi ketidakberakalan dan dengan berbohong. Itu aja sih, aja. Akal Ibu ASN enggak ya? ASN itu apa ya? ASN itu akal sakit ngaciro. Karena seringkali sekarang persoalan kita adalah kita nggak tahu apa pikiran ASN terhadap politik. Kan ASN dilarang untuk berpolitik. Akibatnya pemerintah tidak mampu mendeteksi undecided voters yang basisnya adalah ASN. ASN itu status administrasi selama 8 jam saja. Selama dia kerja, dia ASN. Setelah itu dia pasti berpolitik. Kalau ada seorang pegawai negeri pulang jam 4 sampai rumah jam 5, ditunggu oleh anaknya. Anaknya bertanya, "Ibu, kita bisa liburan nggak minggu depan?" Ibunya bilang, "Tunggu ayah kamu pulang, kita diskusikan di meja makan. Karena kita mesti atur tabungan hari ini untuk bayar BPJS, listrik, dan seterusnya." Maka begitu si ayah pulang selesai maghrib, bercakap-cakaplah si ayah, si ibu, dan si anak tentang kemungkinan dia liburan minggu depan. Pembicaraan itu adalah pembicaraan politik karena menyangkut anggaran yang tidak cukup. Yes. Bagaimana mungkin melarang ASN berpolitik kalau dari awal dompetnya itu tidak tersisa untuk anaknya? Jadi setiap pembicaraan tentang anggaran keluarga itu adalah pembicaraan politik. Bahkan Anda mimpi tentang tidak ada untung, itu udah politis mimpinya. Jadi tidak mungkin menghalangi ASN berpolitik. Tiap kali saya ketemu ASN, dia berfoto-foto tapi tangannya dimasukin. Gak mau. Alasannya ikut Pak Rocky jadi masukin begitu. Saya foto dia bilang, "Gini tangan saya tadi, Pak." Saya foto.
keterangannya begini. Di dalam kondisi di mana segala sesuatu diawasi, maka orang akan berbohong, tidak akan jujur. Nah, suara semacam inilah yang sekarang disebut undecided voters. Suara purnawirawan, suara ASN, segala macam, bahkan suara BUMN. Ya, tadi baru ada berita salah seorang tokoh muda pengurus Golkar, Erwin Aksa, resmi menyatakan mendukung 02. Padahal dia Golkar, pengurus Golkar. Itu jadi hero. Saudara Erwin dengan lugas menerangkan itu bahwa dia punya pilihan politik gitu. Itu contoh betapa gangguan nurani itu akhirnya menghasilkan akal sehat. Tentu aja dia terganggu melihat keadaan. Sebagai pengusaha dia tahu bahwa teman-teman dia pasti ada yang udah melaksanakan proyek infrastruktur, bahkan ada yang udah 90% tapi nggak dibayar. Jadi kita lihat yang saya sebut gejala pembohongan di mana-mana. Sementara pemerintah bilang Jawa kelebihan listrik. Kapan power plant dibuat kok kelebihan listrik? Memang faktanya ditunjukkan pasokan listrik berlebih. Ya benar berlebih. Tetapi kita tahu tidak ada power plant dibuat. Berarti ada keterangan yang lain yang mesti dibaca oleh universitas. Apa itu? Kalau rumah kos di Ponorogo promosikan, tadinya ada 10 kamar di situ. Terus ibu kosnya bilang, masuk aja di kamar di kos aja di rumah saya, karena saya kelebihan listrik. Karena 9 orang udah keluar dari situ nggak bisa bayar uang kos, maka listriknya berlebih jadinya. Itu logikanya. Jadi kenapa Jawa kelebihan listrik? Karena industri-industri besar tutup, pindahin pabriknya ke Vietnam, Kamboja. Artinya ada deindustrialisasi. Karena itu kelebihan pasokan, bukan karena pasokan bertambah, tapi justru karena industri berhenti mengkonsumsi listrik. Itu logikanya, akal sehatnya begitu. Cara kita membaca segala macam tipuan ngacirong. Jadi sekali lagi, kita hanya ingin agar supaya ada pertengkaran bermutu di dalam tahun politik. Pertengkaran bermutu artinya pertengkaran argumen. Dan sekali lagi, kampus adalah tempat kita mempertengkarkan argumen publik, bukan argumen privat. Jadi jangan larang kampus untuk bicara politik, karena justru politik dihidupkan dari akal pikiran kampus. Baik, luar biasa. Sesi yang kedua, sebelah sini saya kira. Sebelah sini, silakan Mas.